Radang gusi atau dalam dunia kedokteran gigi dikenal sebagai gingivitis memiliki ciri yang pertama, tanda utamanya gusi mudah berdarah ketika menyikat gigi atau membersihkan gigi menggunakan benang gigi atau dental floss. Yang kedua, gusi berubah warna menjadi merah karena normalnya gusi kita berwarna pink muda. Yang ketiga, terjadi pembengkakan pada gusi. Nah, jika gingivitis tidak mendapatkan perawatan, maka dapat berkembang menjadi periodontitis. Periodontitis itu sendiri peradangannya sudah mencapai ke jaringan periodontium atau jaringan pendukung gigi. Nah, ciri-ciri dari periodontitis sendiri, selain dari gingivitis yang pertama, gusi mengalami penurunan sehingga akar terlihat atau disebut sebagai resesi gingiva. Hal ini yang menyebabkan pada beberapa orang mengalami ngilu ketika terkena rangsangan dingin atau panas, karena pada lapisan dentin dekat akar telah terbuka. Yang kedua, papila interdental tumpul sehingga terbentuk celah antara gigi yang satu dengan gigi yang lain. Yang ketiga, pembesaran gingiva. Periodontitis yang terus berlanjut maka dapat menyebabkan gigi goyang, bahkan tanggal atau copot. Nah, penyebab utama gingivitis dan periodontitis adalah plak bakteri. Plak bakteri adalah lapisan lunak yang terdiri dari kumpulan bakteri dan sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi. Bakteri pada plak akan beraksi dengan sisa makanan, misalnya gula, karbohidrat, yang akan menghasilkan asam atau zat lain yang merusak tulang, gigi, dan juga gusimu. Nah, plak dan karang gigi adalah suatu hal yang berbeda. Plak adalah kumpulan bakteri yang tidak kasat mata dan bisa hilang dengan menggosok gigi. Apabila tidak dibersihkan dalam 48 jam, maka plak dapat mengeras. Itulah yang disebut sebagai karang gigi atau kalkulus. Kalkulus atau karang gigi dibersihkan dengan prosedur scaling di dokter gigi. Plak lebih mudah menempel di permukaan karang gigi yang kasar. Lalu, faktor yang dapat mengakibatkan penyakit gusi apa sih? Yang pertama, pemakaian gigi palsu yang tidak dijaga kebersihannya, sehingga menyebabkan plak menumpuk pada permukaan gigi dan gigi palsu. Yang kedua, perubahan hormon, misalnya pada ibu hamil terjadi gingivitis pregnancy atau pada saat menstruasi atau menopause. Ini dapat menyebabkan gusi lebih sensitif dan bisa terjadi peradangan gusi. Yang ketiga adalah konsumsi obat-obatan tertentu. Misalnya obat hipertensi atau anti kejang dapat menyebabkan gingivitis atau peradangan pada gusi, bahkan pembesaran pada gusi. Yang keempat, susunan gigi yang tidak teratur. Misalnya gigi yang bertumpuk, berjejal, sehingga kita membersihkan gigi lebih susah. Saat menyikat gigi, ada banyak yang tidak terjangkau sehingga plak tetap ada dan tidak menghilang. Yang kelima adalah kebiasaan merokok. Merokok bukan hanya dapat merusak jantung, paru-paru, atau organ lainnya secara umum, tetapi juga dapat merusak kesehatan gigi dan mulut kita. Merokok itu memiliki kandungan 4000 zat kimia, tetapi ada satu kandungan yaitu nikotin yang dapat mempengaruhi sel normal tubuh dan juga sel normal gusi, sehingga menyebabkan gingivitis. Merokok juga membuat permukaan gigi menjadi kasar, ada noda atau stain, sehingga menyebabkan plak mudah menempel. Yang keenam yaitu usia. Bertambahnya usia juga menyebabkan perubahan pada organ tubuh. Hal ini juga terjadi pada gigi dan mulut. Saat memegang sikat gigi sudah gemetar sehingga pembersihan gigi itu kurang maksimal. Nah, yang ketujuh adalah sistem kekebalan yang menurun. Misalnya pada penderita HIV atau AIDS dan juga leukemia, diabetes mellitus, dan juga pada penderita kekurangan nutrisi misalnya vitamin C, sehingga dapat menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh, menurunkan juga perlawanan terhadap bakteri. Yang kedelapan adalah kesehatan gigi dan mulut yang tidak terjaga. Misalnya adalah malas menyikat gigi. Yang kesembilan adalah riwayat genetik, dan yang kesepuluh menjalani pengobatan kanker yang menyebabkan perubahan dalam organ tubuh, termasuk dalam rongga mulut, sehingga dapat menyebabkan gingivitis atau radang gusi. Nah, yang terakhir atau yang ke-11 itu cara menyikat gigi yang terlalu keras dapat menyebabkan cedera gusi sehingga meradang. Nah, ada info menarik nih, yaitu terdapat hubungan antara penyakit periodontal dan juga penyakit jantung koroner melalui mekanisme imunitas pada individu. Terdapat infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Periodontitis menyebabkan bakteri memasuki aliran darah. Lalu, bagaimana sih cara mencegah gingivitis dan juga periodontitis? Cara mencegahnya yaitu dilakukan dengan cara membersihkan gigi dan mulut, misalnya dengan melakukan penyikatan gigi dengan tepat dan juga menggunakan benang gigi
yang diikuti dengan kunjungan berkala ke dokter gigi secara rutin 6 bulan sekali.